Perkembangan artificial intelligence atau AI dan pesatnya pertumbuhan konten audiovisual kini mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kondisi ini menuntut wartawan tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga menguasai teknologi digital, video, podcast, dan berbagai platform media sosial. Menghadapi perubahan tersebut, Harian Orbit Group menggelar kegiatan upgrading atau peningkatan kapasitas wartawan dengan tema meningkatkan profesionalisme wartawan di era digital, multimedia, dan artificial intelligence atau AI. Kegiatan upgrading berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 22-23 Agustus 2026, di kantor redaksi Gedung Bumi Jurnalis Orbit. Kegiatan secara resmi dibuka pimpinan umum Orbit Group, Mahsin, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Pembukaan ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang diikuti wartawan Orbit Group dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, Mahsin menekankan pentingnya kekompakan dan kerjasama antar sesama wartawan untuk menjaga eksistensi serta karakter Harian Orbit Group sebagai media yang dekat dengan kepentingan masyarakat. Ia juga mendorong para wartawan untuk saling bekerja sama dalam mencari berita dan menghasilkan berita yang menarik serta bersinggungan langsung dengan kepentingan publik. Sekarang ini polanya ini sudah beda. Sekarang pemirsa kita, pembaca itu sudah malas untuk mengetahui berita itu dengan membaca. Lebih mau melihat gambar dan mendengar suara. Kita harus mengikuti tren, mengikuti langkah-langkah maju, teknologi maju saat ini. Kita harus mengikuti, kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana mengambil gambar, merekam segala macam. Karena kalau enggak kita akan tertinggal. Usai pembukaan, peserta mengikuti sejumlah sesi pelatihan dengan menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang dan kompetensi di bidang jurnalistik. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi tentang arah baru jurnalisme digital dan tantangan media cyber yang disampaikan Kepala LKBN Antara Biro Sumatera Utara Irwan Arfa. Dalam pemaparannya, Irwan Arfa menjelaskan perkembangan teknologi termasuk artificial intelligence atau AI telah memberikan kemudahan dalam proses produksi berita. Namun kemudahan teknologi tersebut tidak boleh menghilangkan peran dan tanggung jawab wartawan dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, wartawan juga dituntut mampu mengikuti perkembangan media sosial sebagai salah satu sarana penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Satu liputan harus bisa menghasilkan minimal 3 produk. Teks, foto, video. Saat ini orang dengan bangganya memakai AI, Artificial Intelligence. Satu peristiwa kini bercabang ke banyak kanal sekaligus sebelum akhirnya sampai ke audiens. Ketika nanti bang, ada berita begal. Kalau pola lama, cari foto, wawancara, pulang kantor, ketik di fotonya. Jadi, sekarang nggak bisa begitu lagi. Tuntutan media cyber, media digital tuh. Ketika begal, harus dapat foto, dapat berita, dapat video. Udah videonya agak panjang, diolah lagi sekian detik untuk TikTok. Malah tuntutannya liputan itu 2 HP bang. Karena untuk media sosial, TikTok, Instagram itu perekamannya harus potret. Untuk IG, untuk YouTube, Facebook itu harus landscape. Pada sesi kedua, peserta mendapatkan materi kode etik jurnalistik, undang-undang pers, dan sengketa pers yang disampaikan ahli pers Dewan Pers Rizal Rudi Surya.
Rudi Surya mengingatkan bahwa kebebasan pers tidak berarti wartawan dapat bekerja tanpa batas dan aturan. Menurutnya, pemahaman terhadap undang-undang pers dan kode etik jurnalistik menjadi hal penting bagi setiap wartawan. Semakin baik wartawan memahami aturan, semakin kuat pula kesadaran untuk menjalankan tugas jurnalistik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tahu hak tolak? Cuman bukan hak menolak dipanggil polisi. Ini yang kejadian di Batam Pos yang polisi. Saya punya hak tolak. Di Belawan saya punya. Oh, bukan itu. Hak tolak itu hak untuk melindungi narasumber. Kenapa nggak diungkap? Kalau diungkap, besok nggak ada yang mau jadi narasumber lagi. Satu, kedua narasumbernya hilang, apalagi zaman itu. Gitu. Sementara pada Sabtu malam, kegiatan dilanjutkan dengan sesi ketiga yang membahas teknik wawancara, verifikasi, investigasi, editing, dan bedah berita. Materi tersebut disampaikan Karyadi Bakat dan Antonius Samosir. Memasuki hari kedua, Minggu 23 Agustus 2026, kegiatan dilanjutkan dengan sesi keempat bertema transformasi jurnalisme digital, podcast, video berita, dan pemanfaatan AI secara etis. Materi ini disampaikan Januar Arifin dan Rizanul Arifin. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL redaksi yang diikuti para peserta bersama pimpinan perusahaan Dudi Hamzah Pohan serta pimpinan redaksi Gus Liadi Ritonga. Melalui kegiatan upgrading ini, Orbit Group berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan dalam menghadapi perkembangan teknologi media cyber saat ini. Dengan tetap berpegang pada etika jurnalistik, wartawan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara tepat sekaligus menghadirkan pemberitaan yang faktual, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Dari Medan, tim Orbit Digital memberitakan. Orbit Group!